Halo Sobat Mistis, kisah kali ini berjudul Kutukan Puncak Setan. Oke, sebelum lanjut, yang pernah naik ke puncak coba like dan subscribe. Ubur-ubur ikan cucut. Oke, kita lanjut. Langit mendung menggantung rendah ketika Rudi dan tiga temannya, yakni Anton, Sari, dan Doni, menjakkan kaki di lereng gunung yang dikenal dengan nama Puncak Setan. Gunung ini jarang didaki karena mitos mengerikan yang menyelimutinya. Konon, siapapun yang mencapai puncaknya akan mendapatkan penglihatan mengerikan sebelum menghilang tanpa jejak. Ah, itu cuma cerita buat nakut-nakutin orang, kata Anton sambil tertawa menepuk bahu Rudi. Sari, satu-satunya perempuan di kelompok itu, menggigit bibirnya. Tapi ada banyak laporan orang hilang kan? Mungkin kita harus lebih hati-hati, saut Sari. Doni yang paling skeptis atau yang paling berani hanya mendengus, menyombongkan diri. Yang hilang itu kan pendaki amatiran. Kita sudah bawa peralatan lengkap, kompas, GPS, dan peta. Apalagi yang kita takutkan? Yuk, gas, itu kata Doni. Di pos terakhir sebelum jalur pendakian tertutup, mereka bertemu dengan seorang kakek tua berambut putih yang memperingatkan mereka dengan suara serak. Kalian bukan orang pertama yang berusaha menaklukkan puncak setan. Tapi dengarlah, gunung ini tidak menerima orang yang sombong. Mereka hanya tertawa kecil dan melanjutkan perjalanan tanpa memperdulikan peringatan kakek tua itu. Hari pertama pendakian berjalan sangat lancar. Mereka menembus hutan lebat, mendaki tebing curam, dan melewati lembah berkabut. Namun, ketika malam turun, keanehan-keanehan mulai terjadi. Suara bisikan terdengar dari balik pepohonan, seperti suara orang yang sedang teriak-teriak tapi dari kejauhan. Awan kelabu menggantung aneh di atas mereka. Rudi melihat bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Namun, setiap kali dia menoleh, bayangan itu lenyap entah kemana dan tidak ada jejaknya. Pada hari ketiga, mereka mencapai puncak tertinggi, yakni yang biasa disebut Puncak Setan. Pemandangan dari atas begitu luar biasa indahnya, tetapi keanehan mulai terasa. Udara terasa lebih dingin, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kejauhan. Ketika malam tiba, Sari tiba-tiba menjerit sangat histeris. Ada seseorang di sana, katanya sambil terbata-bata menunjuk ke arah kabut di tepi tebing. Semua menoleh dan membeku. Dari dalam kabut, sosok-sosok tinggi dan kurus berdiri diam. Mereka tampak seperti manusia, tapi wajahnya mereka kosong. Gak ada mata, gak ada hidung. Jadi hanya kulit putih pucat, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, rata. Anton dan Doni mundur dengan nafas yang terengah-engah, yang tercekat karena ketakutan. "Hah? Siapa mereka?" teriak Doni. Tak ada yang bisa menjawab. Sosok-sosok itu hanya berdiri diam dan mengawasi mereka dengan tatapan dengan raut sangat menakutkan. Tiba-tiba Sari menjerit. Kali ini lebih keras lagi. Dia memegangi kepalanya seolah-olah kesakitan. Sambil menjerit keras banget sambil dia bilang, "Ada suara di kepalaku. Berisik, berisik, mereka berisik. Mereka ingin kita tetap di sini." Begitu kata Sari sambil memegang kepalanya sambil kesakitan. Lalu, satu persatu, mereka mulai mendapatkan penglihatan-penglihatan yang mengerikan. Seperti Rudi, melihat dirinya sendiri berdiri di tepi tebing, tubuhnya membusuk, matanya kosong, dan bibirnya berbisik tanpa suara. Komat kamit gitu ya. Dan Anton melihat dirinya tertelungkup di tanah dengan wajah terbelah dua dan mengalir membentuk sungai kecil. Jadi dari dahinya itu, dari wajahnya itu darah mengucur seperti air, seperti sungai. Doni melihat dirinya tanpa kepala,
tubuhnya masih berjalan tanpa tujuan. Jadi berjalan sempoyongan tanpa kepala, seperti hantu tanpa kepala. Dan itu Doni sendiri. Sari dengan suara gemetar, dia berbisik, "Mereka bukan sekedar bayangan. Mereka adalah pendaki sebelum kita. Mereka tertangkap di sini, terperangkap di sini, dan mereka menjadi penghuni di sini," kata Sari sambil ketakutan. Tiba-tiba suara tawa menyeramkan terdengar di antara kabut. Udara semakin dingin dan tanah di bawah mereka terasa seolah-olah bergetar, seperti sedang gempa seperti itu. "Ayo kita pergi dari sini," teriak Anton sambil ketakutan histeris. Namun langkah mereka terasa sangat berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahan mereka di puncak. Kabut semakin menebal, menelan tubuh mereka satu persatu ke dalam kabut dan hilang lenyap entah kemana. Pagi berikutnya, pendaki baru tiba di pos terakhir sebelum jalur itu tertutup. Mereka adalah sekelompok anak muda yang ingin menaklukkan puncak setan. Dan hal yang sama seperti sebelumnya, seperti Rudi dan teman-temannya, kejadian lagi. Di kaki gunung ada seorang kakek tua berdiri di sana, menatap mereka dengan mata yang penuh dan dengan kesedihan. Dia bilang sama persis seperti yang dikatakan kepada Rudi. "Kalian bukan orang pertama yang berusaha menaklukkan puncak setan. Tapi dengarlah, gunung ini tidak menerima orang yang sombong." Para pendaki itu hanya tertawa kecil, tidak menyadari bahwa kakek tua itu adalah Rudi. Jadi Rudi ini seolah-olah kumpul dengan anak-anak pendaki, sering ngajak anak-anak pendaki. Dan ternyata si Rudi ini adalah demit setan yang menyerupai wajah manusia, mengajak orang untuk melakukan pendakian. Biar apa? Biar mereka bisa menjadi tumbal puncak setan. Dan siklus ini terus berulang. Setiap kelompok yang mencapai puncak akan mendapatkan penglihatan mengerikan, sama seperti teman-temannya Rudi, Anton, Doni, dan Sari. Dan akhirnya menjadi bagian dari gunung itu. Mereka akan tinggal di situ. Mereka akan menjadi makhluk halus yang mungkin menjadi cerita mitos di masyarakat. Mereka akan terperangkap di dalamnya menjadi roh-roh yang memperingatkan pendaki-pendaki berikutnya, yang akhirnya akan mengalami nasib yang sama. Jadi puncak setan tidak pernah menelan korbannya. Ia mengabadikan mereka, mengubah mereka menjadi bagian dari kutukannya. Tak ada yang benar-benar pergi dari puncak setan. Hanya wajah-wajah baru yang datang, mengulang nasib yang sama dan menghilang tanpa jejak. Kadang kita terlalu percaya diri dan menolak mendengarkan peringatan orang tua atau orang lain. Tetapi ada hal-hal di dunia ini yang lebih besar dari logika manusia, yakni rasa hormat terhadap alam dan terhadap orang yang memberikan masukan atau nasihat kepada kita. Dan kepercayaan terhadap hal-hal yang tak kasat mata bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan. Karena yang gaib itu memang benar-benar ada. Gunung itu akan tetap berdiri dan akan selalu ada pendaki baru yang datang. Jadi apapun yang terjadi, kita sebagai seorang pendaki, sebagai seorang yang suka mendaki, tidak boleh meremehkan mitos-mitos yang ada di lingkungan masyarakat situ. Ya, setidaknya kita menghormati mereka lah sebagai orang tua. Dan lagi kita di sini dianjurkan untuk benar-benar bisa menghormati kelestarian kebudayaan atau keindahan alam yang ada di gunung. Oke, mungkin cerita kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Dan kami ingatkan kembali, bagi yang belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe. Dan
Jika berkenan, mohon bantuannya, tekan tombol notifikasi agar kalian menjadi penonton-penonton video kami yang terbaru. Oke, terima kasih dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.